Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Legenda Sang Monster, Chapter 21. Bang berjalan. Lin Yue yang melihat Ling Tian berjalan ke arahnya segera menyambutnya dengan senyuman terindahnya. "Apakah kamu baik-baik saja?" ucap Lin Yue sambil melihat ke seluruh tubuh Ling Tian. Ling Tian hanya mengangkat bahunya sambil tersenyum, kemudian mengangkat tangannya lalu mengacak-acak rambut Lin Yue dan berkata, "Kamu yang paling tahu tentang tubuhku." Lin Yue yang rambutnya telah diacak-acak oleh Ling Tian segera cemberut, tetapi entah kenapa di dalam hatinya dia merasakan sangat bahagia. Sedangkan untuk semua orang yang berada di situ sangat terkejut dengan perkataan Ling Tian. Mereka semua telah salah paham dengan maksud dari kata-katanya tersebut. Apakah mereka telah melakukannya? Lin Qiangda memandang Ling Tian penuh tanda tanya. "Hah, apakah aku akan segera punya cucu?" ucap Lin Hua yang sangat terkejut di dalam hatinya. Anak nakal ini, apakah mereka telah bersiap memiliki anak dengan usia mereka yang masih sangat muda? Lin San membatin. Ling Tian yang merasakan tatapan aneh dari semua orang, segera berbalik melihat mereka. Dia kemudian ikut membatin juga. "Hah, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Karena memang benar hanya Lin Yue yang mengetahui tentang kemampuan dari tubuhku." Wajah Lin Yue yang melihat mereka semua, segera memerah dan kemudian dia menundukkan kepalanya. "Tuan Muda Ling, mari kita kembali ke dalam," kata Lin Qiangda berusaha mencairkan suasana canggung tersebut. "Patriark, panggil saja aku seperti sebelumnya, aku merasa hubungan kita akan sangat jauh jika Patriark memanggilku seperti itu." "Baiklah nak Ling Tian, kamu juga jangan memanggil aku seperti itu, panggil saja aku kakek sebagaimana Yuer memanggilku." "Baiklah, kakek." Mereka pun kembali masuk ke dalam kediaman klan Lin. Setelah sampai di ruang tamu, Lin Yue segera bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" "Mungkin dalam waktu 3 hari, aku akan kembali ke kota Daun Wangi bersama Xiao Hai." "Kalau begitu, aku juga akan ikut," kata Lin Yue dengan tegas. "Tapi kamu kan baru saja kembali ke sini. Mereka semua pasti sangat merindukanmu." "Tidak ada kata tapi, pokoknya aku ingin ikut pergi melihat kota kelahiranmu itu." Lin San dan Lin Hua yang mendengar percakapan mereka hanya bisa berbalik ke arah Lin Qiangda untuk meminta pendapatnya. "Baiklah, jika kamu ingin mengikuti nak Ling Tian ke kota Daun Wangi, kakekmu ini tidak akan mencegahmu." "Kakek memang yang terbaik," kata Lin Yue, lalu segera berlari ke arah Lin Qiangda dan kemudian memijat-mijat bahunya. Lin Qiangda hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah cucu kesayangannya itu. "Baiklah, aku akan pergi dulu untuk menyelesaikan beberapa hal. Dalam waktu 3 hari, aku akan menjemputmu di sini." Kemudian Ling Tian berpamitan kepada mereka, lalu segera meninggalkan klan Lin dengan sangat cepat. Dia akan kembali ke rumah makan Zhang Xuan. Beberapa menit kemudian, Ling Tian telah sampai ke rumah makan Zhang Xuan dan segera pergi ke ruangannya. "Paman Zhang, bisakah aku meminjam sebuah ruangan untuk tinggal selama 3 hari? ucap Ling Tian setelah bertemu Zhang Xuan. "Mengapa Tuan Muda Ling berkata seperti itu? Anggap saja ini juga adalah rumah Tuan Muda Ling sendiri." Zhang Xuan pun segera bergegas membawa Ling Tian ke sebuah ruangan VIP terbesar di lantai 3 tersebut. Setelah itu Ling Tian segera memasang formasi penyegelan dan kemudian dia memeriksa semua cincin ruang yang telah dia dapatkan. Cincin ruang yang pertama diperiksa Ling Tian adalah milik Ji Yunhai, di dalamnya memiliki sekitar 1 juta koin emas dan beberapa pil yang tidak berguna untuk Ling Tian. Selanjutnya cincin ruang kelima tetua yang keseluruhannya memiliki 10 juta koin emas. Jadi setiap tetua memiliki 2 juta koin emas dalam cincin ruang mereka masing-masing. Kemudian ada beberapa pil dan teknik bela diri yang juga sangat tidak dibutuhkan oleh Ling Tian. Dan yang terakhir adalah cincin ruang Ji Guo, yaitu cincin ruang yang terluas di antara mereka semua. Luasnya sekitar 100 meter, dan di dalamnya terdapat banyak ramuan roh yang dibutuhkan oleh Ling Tian. Uang di dalamnya juga sangat banyak, sekitar 30 juta koin emas. Sekarang Ling Tian seperti bank yang berjalan karena memiliki uang yang sangat banyak padanya. "Saatnya memperluas cincin ruangku sendiri," ucap Ling Tian sambil mengambil cincin ruangnya. Kemudian Ling Tian segera mengedarkan kekuatan spiritualnya lalu mulai mengukir formasi ruangnya pada cincin tersebut.
Setelah beberapa menit dia telah mengukir 3 cincin ruangnya yang masing-masing seluas 1 kilometer. Dia sedikit kelelahan karena telah mengeluarkan terlalu banyak kekuatan spiritualnya. Ling Tian kemudian bermeditasi selama beberapa jam untuk mengembalikan kekuatan spiritualnya ke puncaknya. Dia juga berniat akan meramu beberapa pil untuk kakaknya dan juga untuk dirinya sendiri. Ling Tian telah mengambil pelajaran sewaktu dia pingsan karena kehabisan ki saat membantu Lin Yue. Dia ingin meramu pil restorasi untuk membantunya saat kehabisan ki, dan juga meramu beberapa pil penyembuhan. Pil restorasi yang dibuat oleh Ling Tian tidak seperti yang beredar di pasaran, karena pil itu hanya dapat mengembalikan sebanyak 30% ki yang telah habis. Dan harganya juga sangat mahal. Sedangkan yang akan dibuat oleh Ling Tian adalah pil restorasi yang dapat mengembalikan sebanyak 100% ki yang telah habis dengan menambahkan susu stalaktit. Ling Tian kemudian mengeluarkan beberapa ramuan roh dari cincin ruang Jiguo dan mulai meramu pil. Dia menghabiskan waktu 1 jam dalam proses pembuatan semua pil tersebut. Ling Tian telah berhasil membuat 20 butir pil restorasi, 30 butir pil penyembuh dan 30 butir pil lainnya untuk digunakan kakaknya. Kemudian Ling Tian sekali lagi bermeditasi untuk mengembalikan kekuatan spiritualnya. Setelah semuanya selesai, Ling Tian pun keluar untuk menemui Zhang Xuan. "Ada apa Paman Zhang?" ucap Ling Tian saat melihat wajah Zhang Xuan sangat gembira. "Rumah makanku menjadi sangat terkenal di kota ini, dan menjadi satu-satunya rumah makan yang menyediakan daging binatang roh tingkat 3, ini semua karena Tuan Muda Ling," kata Zhang Xuan sangat bersemangat. "Kalau begitu, selamat Paman Zhang," ucap Ling Tian sambil tertawa. "Aku yang seharusnya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Muda Ling." "Tidak perlu sungkan Paman Zhang. Coba perhatikan lantai 3 ini telah sangat ramai. Dulu tidak pernah ada yang naik ke sini, karena tidak ada yang menjual binatang roh tingkat 3. Aku membangun tiap lantai di rumah makan ini untuk mengikuti tiap tingkatan binatang roh yang saya jual. Di lantai 1, adalah tempat yang menyediakan daging binatang roh tingkat 1. Di lantai 2, adalah tempat yang menyediakan daging binatang roh tingkat 2. Dan di lantai 3 ini sekarang telah dapat menyediakan binatang roh tingkat 3. Kata Zhang Xuan dengan bangga. Ling Tian kemudian berbalik, dan melihat banyak orang-orang kaya atau para bangsawan yang telah menyewa setiap ruangan VIP di lantai ini. Ling Tian pun sangat senang melihat itu semua sebab dia juga akan mendapatkan keuntungan yang banyak dari hasil penjualan binatang rohnya. Bersambung.